Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem linear lanjut dan matrik inverse pada mata kuliah algebra linear dan matriks dan juga matematika industri. Pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana inverse sebuah matriks dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem linear. Dan kita akan mengembangkan beberapa hasil lebih lanjut tentang matriks yang memiliki inverse. Yang pertama, kita harus pahami dulu, menurut teorema 161, sebuah sistem linear hanya ada 3 kemungkinan. Dari sebuah sistem linear hanya akan ada 3 kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain. Yang pertama, tidak ada solusi. Yang kedua, solusinya satu atau tunggal. Yang ketiga, banyak solusi. Jadi sebuah sistem linear hanya ada 3 kemungkinan yang memenuhi. Kemudian menurut teorema berikutnya, jika A adalah matriks berukuran n kali n yang memiliki inverse, maka untuk setiap matriks B yang berukuran n kali 1 dalam sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse kali B. Oke, jadi setiap matriks A berukuran n kali n yang memiliki inverse, maka untuk setiap matriks B berukuran n kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B akan memiliki tepat solusi tunggal, ya, tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Nah, kita lihat contoh. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Nah, tentu saja kita buat matriks perluasan dari sistem linear ini dan kita tuliskan persamaan linear ini, sistem persamaan linear ini menjadi persamaan AX sama dengan B, di mana A adalah koefisien dari variabel, X adalah vektor X1, X2, X3, dan B adalah vektor dari konstanta. Pada contoh 4 yang lalu, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah buktikan bahwa A itu dapat dibalik atau A itu memiliki inverse, yaitu inverse-nya ini. Maka berdasarkan teorema yang sebelumnya kita bahas tadi, kita dapat menentukan X, yaitu A inverse kali B, sehingga A inverse kali B kita kalikan diperoleh 1 min 1, 2, dan ini adalah solusi untuk X1, X2, dan X3. Nah, mungkin perlu diingat di sini bahwa metode pada contoh satu ini hanya berlaku ketika sistem linearnya itu normal. Ya, normal kalau dia membentuk matriks 3 kali 3 dan seterusnya. Dan tentu saja matriks A-nya memiliki inverse. Kalau tidak, maka metode ini tidak dapat digunakan. Oke, contoh yang kedua, menyelesaikan dua sistem linear sekaligus. Jadi di sini kita punya dua sistem linear, ya, dengan koefisien pada setiap variabelnya sama, namun konstantanya berbeda. Nah, kita bisa selesaikan secara langsung. Kita lihat di sini matriks perluasannya menjadi seperti ini. Terapkan operasi baris sehingga diperoleh ini. Nah, tentu saja kita bisa langsung jawab. X1 pada sistem pertama adalah 1, X2 pada sistem kedua pertama adalah 1, X3 pada sistem pertama adalah min 1. Begitu juga pada sistem yang B, X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya min 1. Jadi kita bisa sekaligus menyelesaikan secara bersamaan. Nah, kemudian sifat-sifat matriks inverse kita perlu pahami. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa A memiliki inverse, sederhananya inverse dari A kalau kita kalikan dengan A adalah I, atau sebaliknya A dikali A inverse sama dengan I. Nah, di sini kita namakan A inverse-nya adalah B. Maka sebuah matriks yang memiliki inverse akan memenuhi teorema 163 ini. Jika B adalah matriks persegi yang memenuhi BA sama dengan I, maka B itu pasti A inverse. Sebaliknya, jika B matriks persegi yang memenuhi AB sama dengan I, maka B juga akan sama dengan A inverse. Nah, untuk teorema ekuivalen di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas, namun kita baru sampai ke bentuk produk elementer. Nah, kali ini
kita tambahkan di sini AX sama dengan B akan konsisten untuk setiap matriks B berukuran n kali 1, dan AX sama dengan B akan memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B kali n, B berukuran n kali 1. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan, artinya ini berkesinambungan. Jika A dapat dibalik atau kata lainnya adalah A memiliki inverse, maka AX sama dengan 0 juga memiliki solusi trivial. Dan berikutnya juga akan berpengaruh bahwa bentuk eselon baris reduksi dari A adalah IN, dan seterusnya, jadi saling menyambung. Apabila A tidak memiliki inverse, maka yang ke bawahnya juga tidak akan terpenuhi. Nah, kita masuk ke teorema mendasar dan teorema 165 dan masalah mendasar di sini. Jika misalkan A dan B adalah matriks persegi yang berukuran sama, jika produk AB memiliki inverse, maka A dan B juga seharusnya dapat dibalik, atau A dan B seharusnya juga memiliki inverse. Masalah mendasar sekarang, misalkan A matriks berukuran tetap berukuran M kali N, temukan semua matriks B berukuran M kali 1 sehingga sistem persamaan konsisten, ya, sehingga sistem persamaan AX sama dengan B itu konsisten. Nah, ini masalah mendasar. Nah, kita lihat contoh 3 sekarang. Menentukan konsistensi. Perhatikan sistem linear berikut. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan B1, X1 tambah 3X3 sama dengan B2, 2X1 tambah X2 tambah 3X3 sama dengan B3. Tentukan nilai-nilai B1, B2, dan B3 yang harus dipenuhi agar sistem tersebut konsisten. Kita tahu ketika sistem dikatakan konsisten, artinya dia memiliki solusi, entah itu solusi tunggal maupun solusi jamak. Nah, solusinya adalah kita buat matrik perluasannya. Kita sudah pelajari ini di sesi-sesi sebelumnya. Kemudian kita lakukan operasi baris yang sesuai tentunya, sehingga membentuk bentuk eselon baris maupun bentuk eselon baris reduksi. Nah, dalam hal ini kita sampai di sini sudah mendapatkan satu baris yang nilainya 00. Kita cukup sampai di sini, tidak diteruskan lagi. Nah, selanjutnya sekarang kita tinggal breakdown, kita uraikan. Jadi dari matriks terakhir yang ini kita temukan bahwa B3 min B2 min B1 sama dengan 0. Itu sebagai syarat utama untuk supaya sistem konsisten. Jadi B3 sama dengan B1 tambah B2, ya, bentuk lain ini sama saja. Nah, kita bisa tuliskan dengan cara lain, AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B adalah matriks berbentuk ini. Ya, ini B1, B2, ini B3. Dan tentu saja B1 dan B2 nya adalah sembarang. Contoh keempat, kita lihat sistem di contoh 4 ini, ya. Dan pertanyaannya masih sama. Kondisi seperti apakah untuk B1, B2, B3 agar konsisten sistem linear tersebut? Kita buat sistem perluasannya, matrik perluasannya, terapkan operasi baris, dan kita peroleh di sini bentuk eselon baris reduksi, dan ini adalah solusinya. Ini kita bisa langsung tuliskan atau sebutkan bahwa solusinya adalah tunggal. Mengapa? Karena X1 sama dengan min 40 B1 tambah 16 B2 tambah 9 B3, ya. Karena berbentuk, saya lagi ketika tunggal dia bentuknya ini identitas. Jadi di sini nilai-nilai X1, X2, X3 nya sudah jelas, dan nilai-nilai B1, B2 dan B3 nya itu bebas berapapun. Jadi tidak ada persyaratan khusus di sini. Nah, apakah hasil dalam contoh 4 ini memberitahu Anda tentang koefisien matriks dari sistem tersebut? Silahkan dipikirkan. Oke, di sini ada latihan, ada 2 soal. Yang pertama, selesaikan sistem linear bersama berikut ini dengan menggunakan operasi baris elementer sekaligus. Kemudian yang kedua, tentukan kondisi BI, B1, B2, B3 agar sistem konsisten. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.